Halo, selamat siang. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Bina Nusantara dari jurusan Information System. Saya berasal dari kelas LJBA. Sebelumnya, seperti pepatah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Grace Elizabeth Margaret Simanulang dengan NIM 280261781. Nah, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir karakter building di mana ditugaskan untuk membuat video personal, presentasi personal dari proyek kelompok akhir yang sudah kami laksanakan yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi digital siswa sekolah dasar hingga menengah atas yang berkaitan dengan SDG atau Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia kita kenal tujuan pembangunan berkelanjutan tentang pendidikan berkualitas. Nah, jadi kami mengambil judul ini sebelumnya dilatar belakangi karena di era digital saat ini tidak hanya memberikan respon positif untuk belajar, namun juga menimbulkan resiko negatif, resiko konten negatif. Di mana di era digital ini pendidikan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga perlu menanamkan nilai Pancasila agar siswa cerdas, kritis, dan etis dalam menggunakan teknologi. Integrasi nilai dalam pembelajaran, terutama melalui project-based learning berbasis digital, yang akan kami laksanakan sejalan dengan tujuan SDGs tentang pendidikan berkualitas. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam mengembangkan media pembelajaran serta literasi digital bermoral guna mencetak generasi yang bertanggung jawab pada saat menggunakan literasi digital tersebut. Untuk rumusan masalah, kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kondisi literasi digital siswa sekolah dasar hingga atas di Indonesia saat ini dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Dan juga kami akan melihat apakah sekolah tersebut sudah melaksanakan tentang literasi digital yang berkonteks nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang kedua adalah apa saja tantangan yang dihadapi sekolah di Indonesia dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui media digital yang sudah mereka laksanakan. Dan yang terakhir, kami mengambil rumusan masalah tentang bagaimana strategi pembelajaran yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan literasi digital dalam pendidikan dasar. Nah, selanjutnya kami melakukan penelitian ini, proyek ini dengan 2 metode. Yang pertama metode wawancara, dengan keterbatasan kami melakukan wawancara secara hybrid, ada yang dari offline dan ada juga yang dalam jaringan. Kami juga sesuai dengan judul, jadi kami mengambil narasumber dari berbagai jenjang pendidikan. Lalu metode yang kedua, kami lakukan dengan melakukan survei dengan beberapa pertanyaan, kami sebarkan kepada 32 peserta survei tersebut sudah berstandar Europass. Kami mewawancarai 4 pihak. 4 pihak tersebut dari berbagai jenjang pendidikan, ada yang dari jenjang SD sampai sekolah menengah atas, dan juga dari berbagai wilayah. Setelah kami lakukan wawancara, mereka sepakat bahwa memang penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital ini adalah prioritas, apalagi untuk dalam suatu sekolah yang menggunakan literasi digital ini. Literasi digital ini sudah menyeluruh, namun dengan tingkatan yang berbeda. Ini kami notice dari salah satu narasumber kami, yaitu Bapak Sony, di mana dia menjelaskan bahwa beberapa daerah seperti salah satunya daerah Medan masih mengalami literasi digital yang minim. Ini untuk tantangannya yang kami simpulkan dari keempat narasumber yang telah kami wawancarai, mereka memiliki tantangan keterbatasan infrastruktur khususnya di daerah-daerah terpencil dan juga kesenjangan aksesnya. 2 orang narasumber notis adalah perlunya pelatihan berkelanjutan bagi guru dan siswa di mana guru juga belum terlalu memahami tentang digitalisasi atau dunia teknologi, sehingga tidak mampu untuk menyesuaikannya dengan siswa. Lalu hasil yang kedua kami dapatkan dari hasil survei di mana survei kami sebar ke 32 peserta yang mengisi beberapa pertanyaan tersebut dengan menggunakan standar Europass, di mana itu pertanyaan itu ada dalam bentuk kategori dan juga pertanyaan spesifiknya. Nah, skor yang kami dapatkan itu menunjukkan skor rata-rata yang beragam. Skor rata-rata total adalah 37,13 dari 90, menunjukkan variasi kemampuan yang signifikan antar setiap siswa. Peserta menunjukkan kelemahan yang jelas pada pilar komunikasi dan kolaborasi serta keamanan. Jadi kesalahan yang paling sering muncul dalam survei yang telah kami laksanakan itu adalah ketidakmampuan siswa tersebut untuk mengenali keamanan situs web yang mereka kunjungi dan juga kurangnya pemahaman tentang etika email seperti penggunaan BCC dan minimnya pengetahuan tentang fitur-fitur dalam konferensi-konferensi video yang mereka kunjungi. Nah, ini merupakan salah satu grafik yang saya tampilkan. Jika dilihat dari angka rata-ratanya, survei ini di atas batas ambang tengahnya. Sebenarnya sudah melewati kemampuan untuk mengenali teknologi tersebut. Namun, jika dilihat rentangnya kembali, ternyata masih ada yang di bawah dari batas ambang tengahnya. Angka 24 ini kami dapatkan dari salah satu siswa SD, dan angka yang paling tinggi juga kami dapatkan dari siswa sekolah menengah atas. Oleh sebab itu, memang benar adanya kesenjangan yang cukup signifikan tentang pengetahuan teknologi antara mahasiswa SD dan mahasiswa sekolah menengah atas. Adapun solusi dari tantangan yang sudah kami dapatkan dari narasumber, baik pun mau dari keamanan tadi dari survei, solusi yang pertama itu adalah untuk mengembangkan kurikulum berbasis nilai, di mana sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis Pancasila ke dalam kurikulum literasi digital. Jadi siswa tidak hanya mengetahui literasi digital yang mereka lakukan, tapi juga seharusnya mereka akan tahu tentang teknologi apa yang mereka gunakan dan bahaya apa yang muncul dari teknologi tersebut. Yang kedua adalah pelatihan berbasis proyek atau PBL. Di sini
mengembangkan model pembelajaran berbasis proyek yang konseptual seperti membuat kampanye tentang kesadaran dan keamanan siber, khususnya kepada siswa-siswa yang masih butuh teknologi, namun sudah aktif untuk menggunakan literasi digital tersebut. Lalu yang ketiga adalah pelatihan guru dan orang tua, sesuai dengan hasil wawancara tadi bahwa masih banyak guru yang belum mampu untuk menggunakan teknologi tersebut sehingga literasi digital tersebut pun tidak dapat berjalan dengan lancar, yang bagaimana mungkin mereka melakukan literasi digital sedangkan mereka sendiri juga belum memahaminya. Nah, selanjutnya itu adalah kolaborasi multi pihak untuk model pembelajaran yang lebih inovatif. Jadi bukan hanya dari siswanya sendiri atau dari gurunya sendiri, tapi ada berbagai pihak agar model pembelajaran literasi digital yang akan direncanakan ini lebih inovatif, lebih aman, dan lebih sesuai dengan kebutuhan tingkatan sekolahnya. Nah, untuk refleksi pribadinya, saya menyadari bahwa keterlibatan saya dalam proyek ini merupakan salah satu pengalaman reflektif yang cukup berharga, eh, di mana proyek ini membuka kesadaran bahwa pendidikan literasi digital tidak hanya teknis tetapi juga moral. Pentingnya keamanan dan komunikasi dalam ruang digital itu sangat perlu untuk kita laksanakan. Lalu tantangan terbesar adalah merancang materi yang praktis tapi bermakna. Bagaimana literasi digital tersebut dapat praktis dan juga memberikan arti dan kemampuan teknologi pengetahuan yang cukup bagi siswa. Namun proyek ini juga harusnya memperkuat nilai gotong royong dan tanggung jawab. Nah, temuan ini menegaskan tanpa fondasi dan nilai yang kuat, siswa rentan akan mengalami ancaman digital dari literasi digital yang telah dilaksanakan sekolah tersebut. Jadi akan sia-sia jika sekolah tersebut melakukan literasi digital, siswanya mendapatkan ilmu dari teknisnya, ilmu dari teknologi tersebut, tapi ternyata malah teknis tersebut yang membawa siswa tersebut ke dalam bahaya. Pengalaman ini mengukuhkan saya sendiri khususnya, berkeyakinan bahwa pendidikan karakter berbasis digital adalah kunci untuk membuka generasi yang cerdas dan beretika tersebut. Ini merupakan beberapa dokumentasi saat kami melakukan proyek ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi untuk menciptakan pendidikan karakter digital yang holistik. Dan terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.